Pemerintah resmi memperpanjang PPKM level 4 di Jawa Bali dengan pelonggaran untuk usaha kecil. Meski demikian, penyekatan tetap dilanjutkan menyesuaikan dengan perpanjangan PPKM hingga 2 Agustus mendatang. Warga yang akan masuk ke Jakarta harus memiliki surat tanda registrasi pekerja atau STRP. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan perpanjangan PPKM level 4 Jawa Bali dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, ekonomi, dan dinamika sosial. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Namun, kita akan melakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati. Jokowi mengklaim bahwa PPKM darurat dan PPKM level 4 berhasil memperbaiki kondisi pandemi di Indonesia. Meski begitu, Presiden meminta masyarakat selalu waspada akan penularan COVID-19, terutama dengan adanya varian Delta yang membahayakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah melonggarkan aturan PPKM, namun penyekatan tetap dilanjutkan untuk mengawasi mobilitas masyarakat. Dan kita akan tanyakan langsung terkait hal ini kepada Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Rudi Antariksawan. Selamat sore, Pak Rudi. Ya, Pak Rudi. Selamat sore, Mbak Stefani. Ya, Pak Rudi, PPKM resmi diperpanjang sampai tanggal 2 Agustus, ada pelonggaran untuk aturan makan di tempat, tapi bagaimana untuk nasib penyekatan khususnya di DKI Jakarta? Baik, jadi untuk perpanjangan PPKM level 4, ya, untuk Jawa Bali, kemudian juga sesuai instruksi Mendagri nomor 25, 26 juga, ada juga PPKM level 4 Jawa, di luar Jawa, diatur juga. Kemudian khususnya di DKI, ataupun wilayah-wilayah penyangga DKI, Jabodetabek, dan daerah-daerah lain juga tetap dilakukan pengendalian, menerapkan pembatasan mobilitas, tetap secara ketat dan menyesuaikan dengan dari instruksi Mendagri 24256, juga termasuk arahan Bapak Presiden, ya, bahwa sektor-sektor utamanya perekonomian untuk UMKM ini dibuka, warung, kemudian lapak-lapak, kemudian ada potong rambut, laundry, pokoknya warung-warung, begitu kan, pasar-pasar tradisional, baik itu yang esensial, non-esensial, ini tetap dibuka, dan ini kita terus tetap melakukan pembatasan mobilitas dan melakukan pengawasan utamanya tentang protokol kesehatan. Baik, jadi untuk penyekatan tetap dilanjutkan dengan aturan yang sama ya, Pak Rudi? Ya, kita lanjutkan, tentunya kita juga sudah menyesuaikan dengan aturan-aturan yang sesuai dengan instruksi Mendagri tersebut. Artinya pengendara tetap harus menunjukkan STRP untuk masuk ke wilayah Jakarta? Ya, pengendara utamanya di sektor yang boleh mobilitas adalah esensial dan kritikal. Selain itu, ada yang kepentingan khusus atau mendesak, tentunya tetap kita lakukan pelayanan atau kita akomodir. Jadi untuk membatasi kegiatan-kegiatan tetap bisa dikendalikan juga mobilitasnya. Baik, saya ingin ke Wakil Wali Kota Bogor, Pak Dedi Rahim. Pak Dedi, kalau di Bogor sendiri seperti apa? Apakah akan ada perpanjangan penerapan sistem ganjil genap? Ya betul, jadi kami melakukan evaluasi kemarin selama PPKM darurat, dan kelihatannya ada kesulitan untuk petugas di lapangan dalam rangka memonitor ya seluruh mobilitas massa, khususnya dalam rangka pemeriksaan STRP. Jadi kami putuskan supaya petugas tidak terlalu berat, kemudian juga masyarakat bisa mengatur dirinya sendiri, kami terapkan genap ganjil. Jadi sehubungan dengan sudah turunnya bantuan-bantuan dari pemerintah ya, dari
data DTKS maupun non-DTKS termasuk juga bantuan sembako, maka kami berasumsi bahwa masyarakat akan melaksanakan semacam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga di luar STRP itu kami tentu memfasilitasi atau memberikan semacam akses ya untuk masyarakat mengatur dirinya sendiri dengan cara penerapan ganjil dan genap. Sehingga dengan demikian kerja dari petugas tidak terlalu rumit juga, karena satu persatu kita melakukan beberapa kegiatan di titik-titik penyekatan, terjadi kemacetan yang cukup panjang dan kelihatannya juga efektivitasnya menjadi agak kurang ya. Jadi artinya kita melakukan modifikasi namun tidak menurunkan esensi dari penerapan perpanjangan dari PPKM itu sendiri. Artinya dari evaluasi sistem ganjil genap ini cukup efektifkah untuk membatasi mobilitas masyarakat? Ya, jadi sejauh ini justru dengan ganjil genap kelihatannya kan karena masyarakat mengatur, dari kemarin PPKM dengan penyekatan ada penurunan di sekitar maksimum 30%, kita harapkan dengan ganjil genap ini paling tidak bisa 40 dan mudah-mudahan bisa sampai ke 50%. Itu yang kita harapkan, dan dalam rangka juga kami memberikan kesempatan ya untuk petugas lebih longgar, lebih leluasa dalam melaksanakan tugas dan melakukan pengecekan. Jadi kami melihat ya, dan meskipun Polri dan TNI sudah dibantu oleh teman-teman dari Dinas Perhubungan dan juga dari Satpol PP, tetapi karena Kota Bogor ini kan lintasan dari Kabupaten Bogor ya, termasuk juga lintasan mereka yang akan ke DKI dari sekitar wilayah Jabodetabek, kelihatannya dengan metode ganjil genap ini kita harapkan lebih efektif. Baik, Begitu, Mbak. Pak Alex, kalau dari evaluasi Satgas COVID-19 sendiri, apakah penyekatan di DKI Jakarta, kemudian penerapan ganjil genap di Bogor, ini efektif untuk menekan mobilitas warga? Pak Alex, audionya boleh dinyalakan terlebih dahulu, Pak. Ya, silakan Pak Alex. Ya, bisa dengar ya suara? Ya, sudah terdengar suaranya Pak Alex, silakan. Ya. Jadi sebagai buntut dari arahan Bapak Presiden, maka muncullah instruksi Mendagri nomor 242526 yang mengatur mengenai mobilitas masyarakat, baik yang di level 4 maupun. Baik, tampaknya ada kendala komunikasi dengan Pak Alexander Ginting. Saya ingin kembali ke Pak Rudian Tariksawan, Kabak Ops Korlantas Polri. Pak Rudi, masih banyak pengendara yang belum memiliki STRP. Apa sebenarnya kendalanya? Apakah mereka memang belum mengetahui mengenai aturan STRP atau ada kesulitan dalam mendapatkan STRP ini sendiri? Ya, STRP ini sebenarnya surat tanda pegawai atau pekerja. Ini memang mulai tanggal 3 sejak awal dilakukan. Awalnya kan dulu istilahnya PPKM darurat, kemudian kita dirubah menjadi PPKM level 4 ya. Ini memang sudah ada ketentuan seperti itu. Nah, ini saya kira kalau yang ditemukan tidak membawa STRP, ini kan sudah tersosialisasi dengan sudah, bahkan di moda-moda transportasi kereta api pun juga persyaratan untuk naik kereta juga menggunakan itu, komuter. Nah, ini kemungkinan di lapangan mereka mungkin ada yang beraktivitas bukan di sektor esensial dan kritikal, jadi atau tidak ada kepentingan-kepentingan yang khusus atau mendesak atau kepentingan-kepentingan yang itu memang harus dilakukan oleh pelaku perjalanan tersebut. Sehingga ini tentunya diputarbalikkan atau dikembalikan, ya. Sehingga persyaratan-persyaratan ini pun kita akan terus menyesuaikan dengan instruksi Mendagri 242526, dan ini terus dievaluasi, tentunya akan ditindaklanjuti dengan surat edaran nanti dari Kementerian Perhubungan juga akan menyesuaikan ya untuk dengan adanya instruksi Mendagri 242526 yang tadi malam sudah
diterbitkan, ya, kita akan menyesuaikan semua untuk administrasi. Tentunya kita lakukan akan lebih fleksibel sehingga semua juga bisa berjalan dengan baik. Jadi kegiatan perekonomian khususnya di UMKM diberikan dengan lancar, kemudian juga protokol kesehatan juga kita penuhi. Jadi dua-duanya memang terus bisa berjalan dengan baik kita. Baik, saya ingin kembali mencoba menghubungi Pak Alexander Ginting, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Pak Alex sudah bisa kembali bergabung bersama kami? Baik. Ya, apa suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar Pak Alex. Ya. Saya ingin menanyakan hal yang sama dengan yang tadi belum sempat dijawab. Apakah penyekatan di DKI Jakarta dan penerapan ganjil genap di Bogor ini akan efektif untuk menekan mobilitas masyarakat? Ya, memang tujuan salah satu dari instruksi Mendagri 24, 25, 26, baik di level 4, level 3, baik di Jawa maupun di luar Jawa, itu tujuannya adalah untuk mengunci dan menekan laju mobilisasi masyarakat. Karena sepanjang mobilisasi ini masih tinggi, maka transmisi akan terus berlanjut, khususnya virus dengan varian baru. Jadi tujuan kita sekarang kita berperang dengan musuh, yaitu varian baru, varian Delta, ataupun varian Alpha. Inilah yang harus bisa kita sampaikan ke masyarakat. Yang kedua, dengan PPKM level 4, level 3, dan di mana ini menjadi fokus kita pada 2 minggu ke depan, ini menjadi perang kita bersama. Perang kita bersama menghadapi transmisi virus. Virus ini hanya bisa kita lawan kalau bisa diputuskan penularannya. Penularan itu bisa putus kalau kita tidak saling ada kerumunan. Dan inilah kata kunci supaya kerumunan itu bisa diturunkan dengan jalan memutuskan atau mencegah mobilisasi. Jadi mau dia PPKM di kabupaten kota ataupun di skala mikro ataupun di level 4, level 3, kata kuncinya adalah mobilitas harus dibatasi. Jadi bagi mereka yang di sektor non-esensial, mereka di rumah. Yang esensial tentu dengan pembatasan-pembatasan, baik yang kritikal, tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Jadi oleh karena itu, apa yang dikerjakan oleh Bapak TNI dan Polri di dalam membatasi ini, kita mengapresiasi. Tapi ini tidak akan bisa berhasil kalau masyarakat tidak mau kerjasama. Oleh karena itu, dengan adanya PPKM level 4 dan level 3 ini juga berfungsi untuk menyadarkan masyarakat bahwa ancaman itu ada di sekitar dia, tidak jauh-jauh. Dan ancaman itu ada untuk dia, untuk keluarganya, dan untuk teman-temannya. Dan oleh karena itu, kita berharap dengan PPKM ini, mobilisasi terbatas, tapi juga tetap memperhatikan faktor-faktor ekonomi, khususnya di masyarakat bawah. Sehingga bukan pelonggaran istilahnya, tetapi tetap pembatasan-pembatasan. Karena kalaupun misalnya mal agak dibuka, ataupun pasar tradisional dibuka, tapi protokol kesehatan tetap nomor 1. Jadi pemakaian masker yang salah juga harus ditegur. Dan ini yang harus kita laksanakan belakangan ini. Baik, Pak Dedi, penyekatan dan pembatasan tadi disampaikan akan berhasil jika diiringi dengan kesadaran masyarakat. Bagaimana Anda melihat kesadaran dari masyarakat Kota Bogor sendiri di tengah penerapan PPKM darurat atau PPKM level 4 ini? Ya, jadi betul yang disampaikan dari Pak Ginting ya, bahwa kita mendorong juga kesadaran dari para pengusaha, terus khususnya di sektor-sektor yang esensial maupun kritikal. Jadi kalau kita bicara di hilir, tentu tadi dengan pembatasan-pembatasan, tetapi di hulunya juga di perkantoran, kemudian juga di industri, kita himbau kepada seluruh pengusaha ya untuk ikut secara aktif mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah. Nah, kemudian contoh kami juga ingin menyesuaikan adanya semacam pelonggaran ya untuk sektor yang non esensial dan kritikal dengan cara misalnya untuk di pasar yang non sembako kita perbolehkan selama pedagang dan pegawainya itu sudah divaksin, dan mereka harus bisa menunjukkan di dalam kios mereka itu bahwa pegawainya sudah divaksin. Itu salah satu langkah-langkah yang bisa juga kita upayakan dalam rangka tadi memutus rantai COVID-19. Jadi banyak sekali alternatif cara untuk mengajak peran serta masyarakat, tetapi juga kita tentu berupaya semaksimal mungkin dengan dialog-dialog, dengan komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak, bahwa tadi yang seperti disampaikan baik oleh Pak Rudi maupun Pak Ginting ya, memang masih banyak masyarakat yang belum paham, tetapi kita harus cari inovasi-inovasi sehingga bisa ada satu titik temu
di mana ekonomi mulai sedikit demi sedikit bisa berjalan dengan syarat-syarat yang tertentu dan batasan-batasan yang jelas untuk mereka. Demikian, Mbak. Baik, saya ingin kembali ke Pak Rudi, masih terkait penyekatan di DKI Jakarta. Kalau kemudian ada pekerja sektor esensial dan kritikal yang belum memiliki STRP misalnya, Pak Rudi, apakah bisa digantikan dengan memperlihatkan ID card atau kartu tanda pengenal perusahaan misalnya? Ya, saya kira kita selalu menyesuaikan fleksibel ya. Jadi kalau ada tidak STRP, ada surat tugas dari kantornya atau perusahaannya, ya, ataupun ada surat keterangan ya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang kritikal dan esensial. Saya kira petugas-petugas juga melakukan itu, jadi tidak terlalu kaku, dan ini pun penyesuaian persyaratan itu juga akan menyesuaikan dengan instruksi dari Mendagri nomor 24256, karena di peraturan Gubernur DKI pun masih mensyaratkan itu ya. Jadi kita menyesuaikan juga dengan peraturan Gubernur. Jadi masing-masing wilayah, masing-masing daerah itu tentunya ada kebijakan yang menyesuaikan dengan situasinya masing-masing. Seperti Bogor Kota itu sangat bagus diberlakukan ganjil genap. Namun ganjil genap pun tidak diberlakukan untuk sektor esensial kritikal, perkecualian. Dan wacana-wacana ganjil genap pun ini juga mungkin bisa akan diikuti oleh beberapa wilayah lain, termasuk ada wacana mungkin nanti di tol. Dulu kan pernah dilakukan tol di Jabodetabek itu diberlakukan pola ganjil genap. Terus kita berhentikan sementara, itu pun mungkin nanti bisa diberlakukan. Ada wacana Jadi untuk menerapkan ganjil genap di Jakarta juga artinya, Pak Rudi? Baru kajian saja apakah di Jabodetabek dulu kan pernah diberlakukan ganjil genap di tol. Ini baru kita kaji, kita evaluasi. Jadi semuanya hal-hal yang baik untuk menekan mobilitas, juga untuk tentunya tidak meninggalkan aspek-aspek ekonomi, misalnya di ekonomi yang UMKM itu terus berjalan. Jadi semuanya kita kelola dengan baik dan sinergi tentunya ya masalah-masalah ini. Baik, Pak Alex, PPKM diperpanjang tapi juga ada pelonggaran aturan boleh makan di tempat dengan sejumlah ketentuan. Apa hal-hal yang harus diperhatikan agar jangan sampai pelonggaran ini justru berbalik dan menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19? Ya, jadi pelonggaran-pelonggaran itu sebenarnya dalam rangka untuk efisiensi, tapi bukan berarti ada kebebasan. Jadi seperti contohnya bahwa ada satu gedung perkantoran, begitu dia jam makan siang, tentu orang perkantoran ini juga perlu makan siang. Jadi artinya bahwa ada kantin, ada kafeteria yang mendukung juga untuk sektor esensial. Jadi mereka ini mendukung juga untuk pelaksanaan sektor kritikal. Jadi oleh karena itu restoran ataupun berbagai fasilitas untuk makan minum ini harus memang mengutamakan protokol kesehatan. Jadi artinya mencegah kerumunan. Dan dalam hal ini memang diatur waktu makannya, artinya dia datang untuk makan, bukan untuk melakukan silaturahmi yang akhirnya memakan waktu lebih 1 jam misalnya. Jadi bisa dibatasi 20 menit, dan kemudian tidak ada antri, dan kemudian juga tidak melakukan percakapan-percakapan di dalam satu restoran untuk menghindari transmisi. Yang perlu kita sampaikan ke masyarakat, bahwa virus yang sekarang itu tidak sama lagi dengan virus tahun 2020. Karakternya berbeda, virulensinya berbeda, dan kecepatan dan percepatannya juga berbeda. Ini harus sampai ke masyarakat. Dan virus ini mengancam nyawa dan mengancam kawan-kawan kita dan teman-teman kita. Sehingga kalau menurut penelitian bahwa paling banyak transmisi itu terjadi adalah saat kita makan bersama. Kemudian saat kita melepas masker atau menyentuh saat kita di toilet. Ataupun kita menyentuh bahan-bahan yang ada di sektor publik. Ini semua risikonya ada di situ. Oleh karena itu memang kata kuncinya sebagaimana disampaikan oleh Wakil Wali Kota, memang kesadaran, awareness, bahwa ini berbahaya, ini zonasi risiko, ini zonasi yang membahayakan, ini yang harus sampai. Sehingga dengan demikian, kendati pun misalnya saya makan, itu akan lebih bagus
take away daripada saya dine in. Karena risikonya jauh lebih tinggi karena ketemu berbagai orang. Demikian, Mbak. Dan dari yang disampaikan Pak Presiden bahwa hanya rumah makan di ruang terbuka yang diizinkan untuk makan di tempat. Apakah ini sudah sesuai untuk menekan resiko penyebaran dengan rumah makannya berada di tempat terbuka, Pak Alex? Jadi yang dimaksud itu adalah juga termasuk dengan ventilasi yang baik. Jadi karena virus ini khususnya Delta 7-8 kali lebih cepat penularannya. Jadi artinya dia bisa sebagai droplet, bisa dia sebagai aerosol, itu berpotensi untuk penularan lebih cepat. Jadi oleh karena itu, memang kalau ventilasinya lebih baik, tidak ada kerumunan, angin berhembus, sinar matahari masuk, itu lebih dimungkinkan untuk resiko lebih kecil dibandingkan itu di ruang tertutup, kemudian orang antri memesan makanan, kemudian antri juga untuk ambil tempat duduk, itu akhirnya membuat terjadi kerumunan. Jadi sama saja terjadi resiko penularan. Persoalannya sekarang adalah bahwa kita sekarang menghadapi varian baru. Dan varian baru itu virulensinya lebih banyak, lebih besar, dan kemudian transmisinya lebih cepat. Baik. Jadi dimanapun kita berada, kita berusaha sesuai ventilasi baik. Baik, Pak Dedi, bagaimana kesiapan dari Pemkot Bogor sendiri mengawasi penerapan aturan boleh makan di tempat untuk beberapa rumah makan dengan ketentuan tertentu? Ya, Pak Dedi, audionya boleh dinyalakan, Pak? Ya, kami sudah koordinasikan juga ya dengan teman-teman TNI Polri. Kemudian juga tentu kami juga memiliki satgas yang memang secara rutin melakukan inspeksi kepada titik-titik kegiatan masyarakat yang dianggap berisiko tinggi. Nah, termasuk tadi bahwa pelaksanaan dine-in itu hanya bisa dilaksanakan di dalam restoran yang memiliki area terbuka. Nah, ini menjadi perhatian kami dan juga selama ini memang sudah kami berlakukan juga pemberlakuan semacam denda ya kepada mereka yang melanggar. Jadi buat kami saat ini hanya tinggal tadi memperkuat saja apa yang sudah diinstruksikan melalui surat edaran Mendagri untuk bisa dilaksanakan di daerah. Kami sangat concern dan kami sangat mendukung apa-apa yang menjadi perhatian sehingga tadi langkah bersama ini diharapkan dapat mempercepat ya, pemutusan rantai dari COVID-19 di Indonesia, khususnya di Jabodetabek. Nah, bersamaan dengan itu tentu juga kita minta kepada para pengusaha, khususnya di bidang kuliner, yang saat ini memang cukup tertekan untuk juga tadi menyiapkan tempat-tempat yang memadai untuk dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian, Mbak. Ya. Baik, artinya nanti akan melibatkan TNI Polri untuk pengawasan ya, Pak ya? Ya, tentu ini sudah kita laksanakan. Sejauh ini memang kerjasama tidak bisa dipungkiri lagi dan harus betul-betul menjadi satu langkah sinergitas antara semua instansi untuk bisa pelaksanaan PPKM level 4 ini berjalan dengan lancar, sukses sesuai dengan harapan dari kita semua. Baik, Pak Rudi, apa evaluasi selama penerapan PPKM darurat beberapa minggu terakhir untuk tentunya pelaksanaan PPKM darurat dan penyekatan yang masih akan berlangsung hingga 2 Agustus mendatang? Ya, untuk evaluasi tentunya kita akan mengevaluasi khususnya mobilitas. Jadi mobilitas untuk mulai dari Kepulauan Malaysia sampai kemarin ya, dan di situ seminggu yang lalu juga ada kegiatan mobilitas Idul Adha. Jadi di jalur tol, di jalur arteri sudah kita petakan betul. Misalnya di jalur tol itu ada penurunan mobilitas 42%. Dan itu kendaraan yang keluar dari Jabodetabek, keluar Jakarta. Di 3 gate, jadi gate Kaliurip Utama, sampai Utama, arah Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian yang mengarah ke Lampung, Banten ya. Kemudian yang ke Ciawi itu mengalami penurunan 42%. Kemudian yang masuk pun demikian, mengalami penurunan 40%. Ini untuk di jalur tol. Kemudian di jalur-jalur misalnya di setiap provinsi ya, setiap provinsi mobilitas di perkotaan ini juga hal yang sama, sekitar 40%. Kita rata-rata penurunan mobilitasnya 30-40%. Jadi cukup
signifikan untuk penurunan mobilitas dan kegiatan-kegiatan di lapangan dalam Indonesia, baik itu pembatasan atau penutupan jalan, pembatasan aktivitas di jalan, termasuk penyekatan, ini juga boleh dibilang efektif, dan tinggal nanti di penyangga atau di pinggir, di tingkat kecamatan, kelurahan, pemukiman, RT RW ini terus harus kita tingkatkan lagi untuk pengendalian mobilitasnya, karena kan justru di klaster-klaster pemukiman di rumah tangga ini yang sekarang cukup banyak ya, kalau kita melihat evaluasi gas. Jadi di lingkup yang paling ujung ini memang harus benar-benar kita awasi. Baik, Pak Alex, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat di tengah perpanjangan PPKM sampai 2 Agustus mendatang? Iya, Pak Alex, izin audionya boleh dinyalakan terlebih dahulu, Pak. Artinya kita ajak masyarakat untuk tetap ada kewaspadaan, sambil juga memonitor bagaimana data-data yang disampaikan setiap hari oleh Satgas ataupun Kementerian Kesehatan. Jadi data-data yang disampaikan tiap hari itu tidak hanya untuk kepentingan pemerintah saja, tapi itu juga masyarakat harus tahu berapa kasus aktif hari ini, berapa bor di rumah sakit, untuk apa? Untuk meningkatkan kewaspadaan, untuk meningkatkan juga daya tahan kita, untuk bisa kita melawan virus tersebut. Sehingga kalau misalnya bor rumah sakit turun, kan kasus aktif turun, itu berarti kontribusi kita juga bersama-sama. Partisipasi kita juga bersama-sama. Jadi kalau misalnya indikator-indikator yang disampaikan level 3, level 4 itu kalau misalnya kita berhasil ke level 2, itu merupakan hasil perjuangan kita bersama. Bukan hanya perjuangan pemerintah, bukan perjuangan TNI Polri, tapi itu juga perjuangan rakyat semua. Sehingga dashboard ini menjadi ukuran perjuangan kita. Kita sekarang berperang melawan virus, melawan hal-hal yang tidak kelihatan dengan mata, tapi dia mengancam dan mematikan. Jadi oleh karena itu ini harus menjadi perang kita bersama. Tidak hanya perangnya Bapak Wali Kota, tidak perangnya Bapak TNI Polri, tapi menjadi perang semesta kita seluruh masyarakat. Dengan demikian ini bisa kita cepat selesainya, yang level 4 menjadi level 3, level 3 menjadi level 2, level 2 menjadi level 1. Ini tujuan kita bersama, supaya kita bisa kembali dalam kehidupan yang normal dan sejahtera kembali. Baik, terima kasih Pak Alex, Pak Dedi, dan Pak Rudi sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, sehat selalu Pak.